Shalom, perkenalkan nama saya Titi Mayarni Lumbengal dengan NPM 2110011. Saya akan menjelaskan mengenai sastra angkatan 2000-an terkait pemenuhan tugas mandiri mata kuliah sejarah sastra dengan dosen pengampu Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Sejarah lahirnya angkatan 2000-an. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Kalzom Bahri, Ahmadun Yosi Herpanda, Azib Zamzam Noer, dan Hartono Beni Hidayat juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Munculnya sastrawan wanita pada angkatan 2000-an. Munculnya tokoh sastrawan baru banyak menuai kontroversi maupun dukungan dari masyarakat, terutama lahirnya sastrawan wanita. Mereka berani untuk membuat karya sastra dengan tema yang tidak biasa. Mereka mencoba untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi wanita dengan jalan menulis sebuah buku fiksi. Salah satu sastrawan wanita di Indonesia, Ayu Utami, mampu melahirkan karya sastra baru yang menguak masalah seks dan agama, hal yang dianggap tabu bagi masyarakat. Sejak itu, Ayu Utami menjadi akrab di telinga para sastrawan dan menempatkan namanya di deretan teratas sastrawan tanah air. Karya Ayu Utami cukup berani dalam pengambilan tema. Ketidakadilan dan moralitas yang berlebihan bagi kaum sastra dirasa mengganggu pikirannya, dan ia pun tergelitik hatinya untuk mencoba menulis. Saman merupakan salah satu karya terbaik yang telah mengantarkannya sebagai pemenang sayembara penulisan roman terbaik Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Banyaknya nama sastrawan wanita di Indonesia tahun 2000 cukup menghebohkan dibanding tahun sebelumnya. Munculnya sastrawan wanita tidak lepas dari transformasi sosio-kultural Indonesia yang merupakan hasil perjuangan para feminis yang menuntut eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender. Karakteristik angkatan 2000-an. Karakteristik karya sastra angkatan 2000-an yang mencakup semua genre diantaranya: yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antropomorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, munculnya sibersastra di internet. Yang kesembilan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelatan. Yang terakhir, yang nomor 10, sudah memasukkan filsafat dalam karya sastranya. Tokoh dan karya sastra angkatan 2000-an. Tokoh yang pertama ada Ahmad Faudy dengan karya yang terkenal. Yang pertama itu ada Negeri Lima Menara terbit tahun 2009. Yang kedua ada Ranah Tiga Warna terbit tahun 2011. Dan yang ketiga Rantau Satu Muara terbit 2013. Tokoh yang kedua ada Andrea Hirata dengan karya yang pertama Laskar Pelangi terbit tahun 2005. Yang kedua ada Sang Pemimpi terbit tahun 2006. Tokoh yang ketiga ada Ayu Utami dengan karya yang pertama Saman terbit tahun 1998. Dan yang kedua ada Larung terbit tahun 2001. Tokoh yang keempat ada Seno Gumira Aji Dharma dengan karya yang pertama Sepotong Senja Untuk Pacarku terbit tahun 2002 dan Biola Tak Berdawai terbit tahun 2004. Tokoh yang berikutnya, tokoh yang kelima ada Habibur Rahman El Siraji dengan karya yang pertama Ayat-Ayat Cinta terbit tahun 2004. Yang kedua ada Ketika Cinta Bertasbih 1 terbit tahun 2007. Yang ketiga ada Ketika Cinta Bertasbih 2 terbit tahun 2007. Tokoh yang keenam ada Raudal Tanjung Banua dengan karya antara lain yang pertama Pula Cinta di Peta Buta terbit tahun 2003, Ciarah Bagian Hidup terbit tahun 2004, Parang Tak Berulu terbit tahun 2005, dan yang terakhir Gugusan Mata Ibu terbit tahun 2005. Tokoh yang ketujuh ada Dewi Lestari dengan karya yang pertama itu Supernova 1, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh terbit tahun 2001.
Yang kedua Supernova 2 Akar, terbit tahun 2002. Yang ketiga Supernova 3 Petir, terbit tahun 2004. Dan yang keempat Supernova 4 Partikel, terbit tahun 2012. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait sastra angkatan 2000-an. Untuk kesempatan yang diberikan oleh ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.